Menjadi seorang mualaf membuat perubahan besar dalam diri mereka. Meski harus mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari komunitas gereja, namun tidak ada hal bisa mengubah keyakinan begitu saja. Apalagi hanya dimusuhi oleh manusia, mereka tetap pada pendiriannya, mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Berikut kisah dua mantan birawati dan pendeta, yang awalnya berniat mencari kelemahan Islam, namun kini mereka justru beralih dan memilih untuk memeluk agama Islam. 1. Nevi Natalia Nanlohi. Nevi Natalia Nanlohi atau yang saat ini akrab disapa Ustazah Nevi ini, dulunya adalah mantan pendeta dan pejabat tinggi di Lembaga Alkitab Indonesia Pusat Jakarta. Sebelum menjadi mualaf, wanita keturunan Manado Ambon ini adalah salah satu tokoh di balik misi penyebaran Bible berbagai bahasa daerah yang akan disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. Awalnya ia bermaksud untuk mencari kelemahan orang Islam dengan cara mempelajari Al-Quran. Namun, setelah kurang lebih 2 tahun beliau mempelajari Al-Quran, ia justru menemukan sebuah kebenaran yang tidak ia temukan di Alkitabnya. Ia kemudian kembali mempelajari Alkitab guna menyangkal kebenarannya itu. Namun ia malah menemukan fakta yang membuat ia semakin yakin dengan kebenaran yang Al-Quran ceritakan. Setelah kembali mempelajari Alkitab, beliau malah menemukan fakta-fakta mengejutkan, di mana dalam Alkitab itu ternyata banyak amalan-amalan orang Kristen yang tak pernah mereka amalkan justru banyak diamalkan oleh orang Islam, seperti mengucapkan insya Allah ketika mau berpergian, berwudu sebelum sembahyang, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Setelah menemukan beberapa hal dalam Alkitab yang justru banyak dilakukan oleh orang Islam, Ustazah Nevi jadi semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar di atas semua agama, yang dijamin langsung oleh Tuhan akan keselamatannya. Ia juga menuturkan alasannya kenapa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus untuk membawa rahmat untuk semua alam semesta. Sedangkan Yesus adalah Nabi yang diutus hanya untuk kaum Bani Israel yang masanya sekarang sudah berakhir. Ustazah Nevi kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tanggal 16 Januari tahun 2016 di sebuah masjid di Surabaya. Namanya pun kini diganti menjadi Nevi Amalia Nanlohi. Kini setelah menjadi mualaf, ia aktif berdakwah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ia juga menjadi pengurus nasional Lembaga Anti Permurtadan Jakarta. 2. Irena Handono. Kisah biarawati Irena Handono pindah agama menarik diketahui. Seorang taat beragama pun bisa berpindah keyakinan seperti Irena Handono. Irena Handono tinggalkan Kristen dan menjadi Islam berawal dari menantang cari kelemahan Islam. Irena Handono ingin membandingkan konsep ketuhanan dari agamanya dulu dengan konsep ketuhanan di Islam. Misinya adalah membandingkan tapi hasilnya menyadarkan, Irena Handono malah jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam. Dulu dia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya, kini malah mengakui Islam sebagai yang sempurna. Awal mula Irena Handono menjadi mualaf itu suatu waktu dia berdiskusi dengan dosen di Biarawati, soal perbandingan agama soal konsep keimanan. Dasar Irene yang hobi baca dan rasa penasaran tinggi. Irene kemudian mengusulkan diri bagaimana kalau dia mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Nggak diduga, dosennya mengizinkan Irena pelajari Islam dari Al-Quran. Setelah mengantongi izin, Irene pergi ke perpustakaan meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Setelah dibawa pulang, Irene bingung karena huruf Al-Quran kan huruf hijaiyah, dan nggak bisa membacanya. Makanya hari berikutnya Irene meminjam Al-Quran dengan terjemahannya. Irene salah membuka Al-Quran. Harusnya dia membuka dari awal Al-Quran yakni surat Al-Fatihah. Saya pulang ke biara dan malamnya saya baca Al-Quran. Tapi cara baca terbalik, saya buka dari belakang bukan dari depan. Maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas. Ini jawaban Allah. Baru baca terjemahannya itu saja, saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya, Allahu Ahad, Allah itu Isa, itu ya betul. Nggak mungkin dua. Kalau dua, Tuhan, itu ciptaan, ujar Irena dalam YouTube Cinta Quran TV. Konsep ketuhanan di Al-Quran itu menurutnya adalah sempurna, nggak terbantahkan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, dia didoktrin soal pengandaian berbagai konsep Tuhan yang ada sisi kelemahannya, misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dia menggugat kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan. Irena kala itu dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu, karena itu terlarang dalam dogma.
Irena Handono mengatakan reaksi pertama membaca seksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama baca, ini benar, ini logik, ini benar. Dari situ saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya dan pelaksanaannya. Konsep ketuhanan Islam semakin yakin surat Al-Ikhlas adalah benar. Irena Handono mengatakan hidayah adalah anugerah dari Allah SWT, dan ini baginya adalah nikmat luar biasa. Sebab kata dia, ada loh orang sudah diberi hidayah Allah SWT tapi dicampakkanlah nikmat hidayah itu. Jadi ada jalan pula, Allah sudah beri hidayah pun, masih diberi kesempatan mau terima atau enggak. Irena Handono mengibaratkan hidayah diberi, dan manusia sendiri yang menentukan apakah terima atau tidak, seperti ibu membuat masakan yang enak menurut dia. Iren mengatakan ada pengalaman menarik saat awal dia memutuskan jadi mualaf. Iren Handono menjadi mualaf sehari sebelum Ramadan. Praktis, ritme hidupnya menyesuaikan dengan ibadah puasa Ramadan. Dia kala itu sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Umi bersyahadat persis sehari sebelum Ramadan, dengan disaksikan Kiai Haji Misbah. Saat itu keluarga belum tahu. Saat sahur tiba, Umi makan buah ataupun roti, itu pun sembunyi-sembunyi. Maka, kalau Umi boleh jujur, berbuka dengan air putih adalah menu buka puasa paling nikmat bagi Umi, kata Iren dalam cuitannya di Twitter, Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Awal-awal ujiannya muncul, saat siang hari Iren diajaki makan. Tapi kan dia sedang berpuasa dan keluarga nggak tahu dia telah memeluk Islam. Siang hari Umi diajak makan, tapi Umi menolak. Ini sebuah ujian. Disinilah nikmatnya sebuah iman. Berbuka pun berbeda dengan yang lain yang meriah. Umi sendiri dengan menu seadanya, tulisnya.